apapun yang terjadi dalam hidup. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya pada. Apapun yang terjadi, kita bangkit berdiri bersama. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya. Chorus sekali lagi. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya pada. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi firman-Mu. Firman-Mu sanggup menyembuhkan kami. Firman-Mu sanggup menolong kami. Firman-Mu sanggup memberi kekuatan baru bagi kami. Bahkan firman-Mu sanggup mengubahkan, menyucikan kami sampai sempurna seperti Tuhan. Kami banyak cacat celah, kami banyak kekurangan, kami banyak masalah, kami banyak air mata. Kami butuh firman-Mu saat ini Tuhan. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua. Baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada di dalam negeri, luar negeri. Semua saat ini Kau urapi Tuhan untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata pagi ini firman dan Roh Kudus yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami ini sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami merasakan jamahan tangan-Mu mengadakan mujizat di tengah kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau tidak menipu kami. Beri kami rendah hati, beri kami kelembutan hati, dan berikan roh penyembahan kepada kami Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang selalu mengganggu, menggoda lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati,
main-main kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kitab Keluaran pasal yang ke-17. Tentang pelita emas, tentang Roh Kudus. Ya. Tentang pelita emas ini pasal 17 dan 18 tentang Roh Kudus. Kita membaca mulai ayat yang pertama. Keluaran pasal 17 mulai ayat yang pertama. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, tempat perhentian, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemalah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ya, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Ya. Jadi Israel berjalan di padang gurun. Mereka menemukan tempat perhentian, tetapi tidak ada air. Ya, tempat perhentian, tetapi tidak ada air. Artinya, tempat perhentian tetapi tidak ada air. Artinya perhentian atau kesukaan di luar Roh Kudus. Tidak ada air. Ada perhentian tapi tidak ada air. Artinya perhentian atau kesukaan di luar Roh Kudus. Bukanlah kesukaan sejati, tapi yang ada hanya pertengkaran dan lain-lain. Jadi perhentian atau kesukaan di luar Roh Kudus bukanlah kesukaan yang sejati. Ya, di luar Roh Kudus itu tidak ada kesukaan sejati, bukan kesukaan sejati. Yang ada hanya pertengkaran. Bertengkar juga kalau belajar dari Yohanes 4, perempuan Samaria, yang ada hanya kenajisan juga. Pertengkaran itu termasuk kejahatan dan kenajisan di luar Roh Kudus. Hanya bertengkar dan najis seperti perempuan Samaria. Ya. Akibatnya haus, kering rohani, haus, tidak puas, kering rohaninya. Ya. Ada 3 hal seperti perempuan Samaria, haus juga. Pergi ke sumur ambil air, nanti minum, haus lagi. Dia sudah 5 kali kawin cerai. Yang ke-6 dan selanjutnya bukan suaminya, hanya kumpul begitu saja. Tapi haus. Itu tanpa Roh Kudus. Banyak pertengkaran. Ya. Banyak kenajisan. Akibatnya haus, kering rohani. Ada 3 hal penyebab kekeringan rohani. Ada 3 hal yang menyebabkan kehausan atau kekeringan rohani. Nomor 1, Meribah. Ini tempat perhentiannya di Masa dan Meribah. Nomor 1, Meribah. Meribah sama dengan pertengkaran tadi itu. Ini ada 3 penyebab kekeringan rohani. Nomor 1, Meribah. Meribah, ya, itu sama dengan pertengkaran. Yang kedua, Masa. Masa itu pencobaan. Sama dengan pencobaan, pikulan berat, kesulitan, masa.
sama dengan pencobaan, pikulan berat, kesulitan dan lain-lain. Oke ya? Ini yang kedua, masa pencobaan atau pikulan berat atau kesulitan. Ya, kesulitan. Kalau menghadapi kesulitan kita pencobaan, kalau tidak menyerah pada Tuhan, saat menghadapi pencobaan kesulitan, kalau tidak menyerah sepenuh kepada Tuhan, maka kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Seringkali mengandalkan kekuatan sendiri atau berharap orang lain. Itu, ya, dan itu tidak akan berhasil. Itu gagal. Ya, saat menghadapi pencobaan, kesulitan, kalau tidak menyerah sepenuh kepada Tuhan, maka hanya berharap kekuatan sendiri, berharap orang lain, dan itu tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Yang ketiga, penyebab kekeringan rohani adalah bimbang. Bimbang atau ragu terhadap Tuhan. Ya. Bimbang atau ragu terhadap Tuhan atau terhadap pengajaran yang benar. Nah, mestinya mereka dibawa oleh Tuhan dari Mesir, keluar dari Mesir. Nah, itu rencana Tuhan. Tapi mereka bersungut-sungut lalu, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Nah, bimbang. Ya, kehendak Tuhan, rencana Tuhan, Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Tapi karena haus dan lain, dia bimbang, ragu terhadap Tuhan, terhadap pengajaran yang benar. Nah, itu kering. Jadi kalau ada pengajaran benar, lempinel perhatikan. Kalau kita ragu, yang mana yang benar, yang mana ini, sama saja, ini kering. Tidak bisa. Harus tahu yang benar mana, yang tidak benar mana. Jangan ragu. Sehingga itu akan menjadi kering rohani. Akibat jika kering rohani, itu tadi penyebab kering rohani. Akibat dari kekeringan rohani atau kehausan. Ada akibatnya kalau kering, ada akibatnya. Akibat kekeringan rohani atau kehausan. Yang pertama bersungut-sungut selalu. Bersungut-sungut. Ya, bersungut-sungut. Tidak pernah mengucap syukur. Nah, itu orang sudah kering rohaninya. Sudah haus. Sementara orang lain bersyukur. Mendengar firman mungkin bersyukur satu kali mendengar. Puji Tuhan. So, dia bersungut terus. Bersungut-sungut. Tidak pernah mengucap syukur. Itu akibat kekeringan rohani. Kehausan rohani. Bersungut-sungut. Tidak pernah mengucap syukur. Ya, tidak pernah bersaksi, itu bersungut-sungut. Tidak pernah menyembah Tuhan, itu bersungut terus. Tidak pernah mengucap syukur, tidak pernah bersaksi, tidak pernah menyembah Tuhan. Hanya bersungut terus. Itu ya, itu sudah tanda kekeringan rohani atau kehausan. Itu akibat. Yang kedua, ya, ayat yang keempat. Lalu berseru-serulah, Keluaran 17 ayat yang keempat. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Jadi ini akibat kekeringan rohani, kehausan rohani. Yang pertama bersungut-sungut, yang kedua mau melempari Musa dengan batu. Mau melempari Musa dengan batu. Ya. Ini tindakan brutal, sadis. Tindakan brutal, mau melempari Musa dengan batu. Ini sama dengan yang pertama adalah artinya, mau melempari Musa dengan batu. Artinya yang pertama tindakan brutal, sadis. Baik di dalam nikah, seringkali terjadi tindakan brutal, sadis. Maupun di dalam penggembalaan. Baik di dalam nikah maupun di dalam penggembalaan. Dalam nikah ini terhadap suami, Musa ini pimpinan suami. Ya, dalam penggembalaan terhadap gembala ada tindakan-tindakan brutal, sadis. Mau melempari dengan batu.
Nah, ini terjadi kalau sudah haus, kering, tidak bisa ditahan. Ya. Kemudian menghakimi orang lain. Melempar dengan batu, menghakimi orang lain. Artinya lagi, ya, keras hati, tidak dengar-dengar. Keras hati, tidak dengar-dengar. Itu melempar Musa dengan batu. Kalau kering rohani, haus rohani akibatnya. Mau melempar Musa dengan batu, itu artinya tadi tindakan brutal, sadis. Ya, baik dalam nikah maupun dalam penggembalaan. Mungkin kata-kata yang kasar. Ya. Nah ini seringkali terjadi. Terhadap pimpinan, terhadap gembala, terhadap suami di rumah tangga. Itu terjadi itu. Ya, kalau sudah terjadi kekeringan, kehausan rohani. Ya. Sadis lewat kata-kata, lewat perbuatan bisa macam-macam. Yang kedua artinya menghakimi orang lain. Yang ketiga keras hati, tidak dengar-dengaran. Satu lagi artinya sistem Taurat. Sistem Taurat. Yaitu menghukum manusia berdosa. Itu sistem Taurat. Menghukum manusia berdosa. Sistem Taurat. Kalau orang berdosa, berzina, dilempari batu sampai mati. Sistem Taurat. Sistem Taurat sama dengan menghukum manusia berdosa. Ya, itu saja. Itulah keadaan bangsa Israel. Waktu keluar dari Mesir, di padang gurun, mereka singgah di tempat perhentian. Ada tempat perhentian, tapi tidak ada air. Tanpa Roh Kudus. Nah, jangan cari kepuasan di luar Roh Kudus. Nanti cuma bertengkar, saling bertengkar, saling ini. Saling melempar batu. Dan bahkan perempuan Samaria najis nanti. Kawin cerai dan lain-lain. Najis itu di luar Roh Kudus, tidak bisa. Ya. Nah, jalan keluarnya bagaimana? Kalau sudah menghadapi kekeringan, kehausan rohani, ya, bersungut-sungut mau melempar dengan batu mulai. Nah, jalan keluarnya ayat 5 sampai 6. Keluaran 17 ayat 5 sampai 6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata orang-orang Israel. Orang-orang Israel. Ya. Nah ini jadi jalan keluarnya. Jalan keluarnya. Ya. Dari pihak Tuhan. Tuhan perintahkan Musa ini. Dari pihak Tuhan. Gunung batu harus dipukul. Gunung batu harus dipukul. Ya, gunung batu harus dipukul. Ya, itu dari pihak Tuhan. Ini saja. Gunung batu harus dipukul. Gunung batu. Itu menunjuk pribadi Yesus. 1 Korintus 10. 1 Korintus pasal yang ke-10. Gunung batu atau batu karang harus dipukul. Gunung batu atau batu karang harus dipukul. Ini kalau menghadapi kekeringan rohani, kehausan rohani, di mana kehidupan itu bersungut-sungut, kehidupan itu mau melempar Musa dengan batu, mulai main batu, main kasar dan lain-lain. Nah, maka gunung batu harus dipukul. Gunung batu harus dipukul atau batu karang harus dipukul. Saja. Mulai ayat 1 boleh? 1 Korintus 10 ayat 1 mulai. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum
minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikut mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Nah ini, jadi dari pihak Tuhan batu gunung atau batu karang harus dipukul. Artinya dipukul kemudian keluar air. Dipukul keluar air. Dipukul dengan tongkat. Tongkat itu salib. Jadi dipukul dengan tongkat Musa itu salib. Jadi batu gunung harus dipukul dengan tongkat itu, supaya keluar air. Artinya dalam 1 Korintus 10:14 batu karang, gunung batu itu pribadi Yesus. Jadi artinya Yesus harus mati di kayu salib. Yesus harus sengsara mati di kayu salib untuk mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Yesus harus mati, harus sengsara dan mati di kayu salib untuk mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Itu batu gunung dipukul dengan tongkat sampai keluar air. Yesus harus mati di kayu, harus sengsara dan mati di kayu salib untuk mencurahkan Roh Kudus bagi kita semua. Untuk mencurahkan Roh Kudus bagi kita semua. Ya, tadi ayatnya Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7, ya. Lebih berguna bagimu kalau aku pergi. Ya, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus kepadamu. Nah, ini pergi, mati, bangkit, naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Sama dengan tadi. Ya, batu gunung atau gunung batu, batu karang harus dipukul dengan tongkat supaya keluar air. Yesus harus sengsara mati di kayu salib untuk mencurahkan Roh Kudus. Yesus harus pergi, mati, bangkit, naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus. Tambah lagi Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Injil Yohanes pasal yang ke-19. Yohanes 19 ayat yang ke Yohanes 19 ayat yang ke-28 sampai 30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini saja. Jadi Yesus mati di kayu salib untuk menanggung, meminum anggur asam yang pahit. Yesus harus mati di kayu salib untuk menanggung, meminum anggur asam yang pahit. Itu dosa-dosa manusia. Dosa-dosa manusia. Kepahitan, kegetiran hidup manusia. Ya, kutukan dosa itu semua diminum oleh Tuhan. Ya, ini Yesus mati. Minum anggur asam, lalu dia mati. Nah, kemudian Yesus bangkit. Jadi Yesus mati untuk menanggung anggur asam itu. Dosa-dosa manusia, kepahitan hidup, penderitaan dari manusia, kutukan dosa dan semua diminum. Nah, mati. Dia bangkit dan naik ke surga untuk mencurahkan anggur baru. Air kehidupan Roh Kudus kepada kita. Dia bangkit, Yesus bangkit, naik ke surga untuk mencurahkan anggur yang manis kepada kita. Atau air kehidupan Roh Kudus untuk memuaskan kita semua. Aku haus. Diminum oleh Yesus semua. Saja yang membuat manusia haus itu. Anggur asam bercampur empedu yang pahit. Itu dosa-dosa manusia. Kepahitan hidup. Pahit getirnya hidup manusia ini. Penderitaan manusia.
saudara, di dunia ini. Nah, itu semua diminum. Aku haus, diminum, mati. Kemudian dia bangkit, naik ke surga untuk mencurahkan anggur baru, anggur yang manis, atau air kehidupan Roh Kudus kepada kita semua. Ini dari pihak Tuhan. Tuhan tahu di padang gurun dunia ini, semua haus, kering, bahkan pahit, mengarah kepada pahit. Saudara, semua bersungut-sungut, brutal, saudara, hanya melempar batu itu, brutal dan lain-lain di padang gurun, sampai pahit, getir dalam dosa. Ya, itulah semua diminum oleh Tuhan. Yesus harus mati di kayu salib, meminum semuanya. Kemudian dia bangkit naik ke surga, dia mencurahkan anggur yang manis, air kehidupan yang dari surga. Itu dari pihak Tuhan. Rela mati, rela dipukul, gunung batu dipukul. Itu jalan keluar dari Tuhan, dari pihak Tuhan. Sekarang dari pihak kita. Dari pihak kita. Dalam Yohanes 4 ayat 10. Ini cerita tentang perempuan Samaria yang najis. Haus dia. Datang ke sumur dia haus terus. Minum, haus lagi kembali. Minum, haus lagi kembali lagi. Ya itulah. Di padang gurun dunia tidak ada kepuasan sejati. Nah, bagaimana sekarang Yesus memberikan kepuasan sejati? Anggur yang manis. Air kehidupan dari surga. Air kehidupan Roh Kudus. Ya, yang memuaskan kita. Dia akan berikan. Dia mati, tanggung yang pahit, dia naik. Dia bangkit naik ke surga, berikan yang memuaskan kita. Air kehidupan Roh Kudus yang memuaskan. Sekarang dari pihak kita bagaimana? Yohanes 4 ayat 10. Yohanes 4 ayat yang ke-10. Yohanes 4:10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Jadi Tuhan bilang kepada perempuan Samaria, berilah aku minum, maka aku akan kasih kamu minum. Nah, jadi dari pihak kita harus memberi minum Yesus di kayu salib. Harus memberi minum Yesus yang haus di kayu salib. Artinya harus memberi minum Yesus yang haus di kayu salib dengan anggur asam bercampur empedu tadi. Kasih minum itu. Bukan air dan lain, dikasih minum air anggur asam bercampur empedu. Kita harus memberi minum Yesus di kayu salib, yang haus di kayu salib dengan anggur asam bercampur empedu. Artinya harus mengaku dosa sejujur-jujurnya. Kita harus mengaku dosa sejujur-jujurnya. Kepada Tuhan vertikal, kepada sesama horizontal. Dan jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Stop, sudah diminum oleh Yesus semua yang pahit itu. Ya, ini dari pihak kita. Kita harus memberi minum Yesus yang haus di kayu salib dengan anggur asam bercampur. Artinya kita harus mengaku dosa-dosa kita dengan sejujur-jujurnya kepada Tuhan sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Maka kita akan menerima anggur baru atau air kehidupan Roh Kudus yang memuaskan kita semua. Pagi ini juga. Pagi ini anggur baru atau air kehidupan Roh Kudus dicurahkan. Ayo caranya akui dosa-dosa. Pada season kedua pagi ini koreksi diri. Apa kesalahan-kesalahan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Telapak kaki. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Jeruan bagian dalam, apa yang dosa yang pahit, membuat kita pahit, sengsara, terkutuk, banyak air mata. Ayo akui, beri minum Yesus, akui semua. Maka Yesus akan memberikan anggur manis atau air kehidupan Roh Kudus yang sanggup untuk memuaskan kita semuanya. Ya, semoga kita betul. Sekarang terakhir, kegunaan air hidup. Kegunaan air hidup. Yang pertama, Yeskiel 47 ayat 8 sampai 9. Kalau ada air hidup pagi ini luar biasa. Ya, Yeskiel 47
Kitab Nabi Yeskiel 47 ayat 8 sampai 9. Ayat 8 sampai ayat 9. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Laut Asin ini kadar garamnya tinggi sehingga tidak ada kehidupan. Bakteri tidak bisa hidup. Tidak ada kehidupan. Mati. Disebut laut mati juga. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Tapi kalau air kehidupan masuk di situ jadi tawar. Air yang asin, terlalu asin itu kadar garamnya tinggi, tidak ada kehidupan. Kalau kena air kehidupan, maka ada kehidupan. Dia menjadi tawar. Ya, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Dan seterusnya, ikan-ikan ada. Nah ini, ya. Jadi yang pertama, air kehidupan Roh Kudus mampu untuk memberikan kehidupan kepada kita. Memberikan kehidupan kepada kita secara jasmani rohani. Ya. Di tengah kemustahilan dunia ini. Di tengah dunia yang sudah mustahil. Dunia ini bagaikan laut asin. Tidak ada kehidupan mustahil. Tapi Roh Kudus bisa memberikan kehidupan. Bisa memberikan kehidupan kepada kita secara jasmani, rohani di tengah dunia yang mustahil. Secara jasmani, ya mampu. Roh Kudus mampu memelihara kehidupan kita. Memberikan kebutuhan-kebutuhan hidup di tengah kesulitan. Kebutuhan hidup sehari-hari, makan, minum, pakai, semua bisa. Roh Kudus mampu. Air kehidupan mampu. Jasmani. Secara rohani, dunia ini sudah seperti laut mati. Semua mati rohani. Binasa dalam dosa itu. Kadar garamnya tinggi. Kadar dosanya itu sudah dosa makan, minum, kawin, mengawinkan itu. Zaman Lot ini. Jadi laut asin Sodom Gomora. Dosa di zaman Lot. Makan, minum, kawin, mengawinkan. Penyimpangan seks, homoseksual, lesbian. Semua terjadi di zaman Lot. Nah, sekarang juga kembali ke situ. Jadi Roh Kudus mampu memberikan kehidupan rohani kepada kita. Di tengah dunia yang sudah kembali pada zaman Nuh, zaman Lot. Artinya kita bisa hidup benar. Hidup suci di tengah dosa makan, minum, kawin, mengawinkan. Kita bisa hidup benar. Hidup suci kalau ada Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus kita masuk tenggelam di dalamnya mati. Jasmani dipelihara, rohani dipelihara. Ayo, kaum muda juga zamannya sudah hancur ini. Sudah busuk. Sudah mati semua ini. Rohani mati, jasmani mati. Nah, tinggal mohon Roh Kudus. Air kehidupan yang bisa memberi kehidupan kepada kita. Secara jasmani dan rohani di tengah dunia yang sudah mustahil. Secara jasmani sulit kita di dunia ini. Kering semua. Ada air kehidupan. Memberikan kehidupan jasmani. Sehingga mampu untuk memelihara kita. Memberikan kebutuhan hidup sehari-hari. Secara jasmani. Di tengah kesulitan, kemustahilan bisa. Semoga kita memberikan masa depan juga yang indah kepada kita bisa. Sudah tidak ada harapan, mati semua, laut mati. Bisa memberikan masa depan yang penuh harapan. Berhasil indah kepada kita. Itu secara jasmani. Secara rohani memberikan kehidupan secara rohani di tengah kehidupan dunia ini yang kembali kepada zaman Sodom dan Gomora. Zaman Nuh, zaman Lot, dosa makan, minum, kawin. Kita bisa hidup benar, hidup suci kalau ada Roh Kudus, kalau ada Roh Kudus. Ijazah, kepandaian tidak bisa, tenggelam semua di situ. Tidak bisa, hanya Roh Kudus yang menolong kita. Ayo ada kesulitan dengan dosa-dosa pandangan kita semua, biar Roh Kudus menolong malam ini. Air kehidupan. Yang kedua, Yohanes 7:37. Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Terus,
Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kalau Yesus mati, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus datang. Sekarang ini. Ya, jadi semoga kita Roh Kudus mengalir kepada sesama yang membutuhkan, sesama yang kering, sesama yang membutuhkan. Jadi kita menerima Roh Kudus, ada kehidupan, Roh Kudus dialirkan kepada sesama yang membutuhkan. Kita bisa bersaksi, kita bisa menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan. Saja, kalau tidak dialirkan, jadi rawa nanti, itu Babel. Kalau tidak mau menjadi berkat bagi sesama, nanti jadi rawa. Cuma terima air, tidak ngalir lagi. Rawa. Itu Babel. Dosa Babel. Egois dosa Babel. Ya, semoga kita mengerti. Yang terakhir, Wahyu 22 ayat 1. Kegunaan air hidup. Memberi kehidupan pertama. Yang kedua, mengalir kepada sesama, menjadi berkat, menjadi kesaksian. Supaya tidak menjadi rawa, tidak jadi Babel. Yang ketiga, Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba. Jadi Roh Kudus jernih seperti kristal. Roh Kudus menyucikan, mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Permulaannya adalah jernih seperti kristal. Jernih seperti kristal. Itu kejujuran. Jernih seperti kristal. Itu kejujuran. Jujur. Transparan. Jernih seperti kristal. Jujur. Ya katakan ya. Tidak katakan tidak. Jujur. Lagi-lagi soal pengajaran dulu. Jujur. Di dalam Titus pasal 2 ayat 7. Ayat 6 dan 7. Titus 2 ayat 6 dan 7. Ini jernih seperti kristal. Kejujuran kita. Keubahan hidup. Roh Kudus malam ini mengalir. Mengubahkan kita, menyucikan jadi orang jujur. Jujur. Saja jujur. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Terutama soal pengajaran. Perhatikan kaum muda. Demikian juga orang-orang muda. Ayo, 6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Jujur dalam pengajaran yang benar. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Baru bisa jujur dalam segala hal. Jujur soal Tuhan, selalu saya katakan. Jujur soal Tuhan, pengajaran harus pasti, yakin. Yakin. Harus yakin. Jangan pernah berkata, ya sama saja lah, jangan. Yakin, yang mana yang benar, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ya, ini jujur dalam pengajaran yang benar. Tadi saya bilang kaum muda, ayat 6. Kenapa yang dituntut dulu kaum muda? Kaum muda dituntut untuk jujur dalam pengajaran. Berarti yang tua sudah seharusnya. Yang sudah lama dalam pengajaran sudah seharusnya. Ya, seharusnya. Sangat disayangkan sekarang. Justru yang sudah lama dalam pengajaran banyak yang bimbang. Banyak yang bimbang. Banyak yang demam. Mak mertua Petrus demam. Yang sudah lama tua dalam pengajaran bimbang. Bimbang. Nah ini. Ayo kita semua sudah berapa lama dalam pengajaran. Seringkali masih bimbang. Saya tadi bersaksi sudah mulai 82 kira-kira. Saya mengenal pengajaran ini. 32 tahun kira-kira. Ya cukup lama ini sebenarnya. Bagaimana sikapnya? Masih bimbang? Dianggap sudah tua ini. Dalam pengajaran itu kalau masih bimbang. Ya sama saja. Ya, waduh. Berat. Berat sekali. Kering dia. Tidak ada Roh Kudus. Kering. Tidak jujur. Kering. Nah, sekarang yang dituntut kaum muda.
Kenapa kaum muda ditutup? Sebab yang akan dipakai keledai muda nanti. Makanya dari muda harus sudah betul-betul jujur dalam pengajaran. Sebab keledai muda ini nanti dipakai dalam kegerakan firman pengajaran. Kalau dia bingung bagaimana? Kalau dia sendiri bimbang terhadap pengajaran, mana bisa dalam kegerakan? Aku tidak bisa. Kaum muda perhatikan baik-baik ya. Perhatikan sungguh-sungguh. Jangan bimbang dalam pengajaran. Yang sudah lama dalam pengajaran, sudah seharusnya kuat dan teguh. Seharusnya sudah menjadi teladan. Sudah menjadi teladan. Wah, kalau yang tua-tua sudah jadi teladan, suatu hari ini, meledak pengajaran ini. Meledak. Justru yang tua-tua yang susah sekarang. Bimbang terhadap pengajaran. Banyak yang bilang salah, ini dirubah lah, di ini cara ibadahnya semua sudah payah sekarang. Payah. Nah, yang muda-muda harus pegang teguh. Pegang teguh. Ya. Tuhan akan pakai keledai muda untuk gerakan hujan akhir. Jujur soal pengajaran. Ya. Nah, semoga kita bisa mengerti sungguh-sungguh. Jujur itu jernih seperti kristal. Jujur dan juga percaya. Jujur dan percaya. Imannya seperti kristal, percaya. Jernih seperti kristal, percaya. Tidak ada keraguan-raguan, jujur dan percaya. Jujur dan percaya. Itu Roh Kudus menyucikan, mengubahkan. Sampai kita jernih seperti kristal. Jujur dan percaya. Kalau jujur dan percaya, tadi keubahan hidup itu mujizat rohani. Mujizat jasmani terjadi juga kalau jujur percaya. Mujizat jasmani juga terjadi. Ya, waktu Maria Marta menghadapi Lazarus yang sudah mati 4 hari, Tuhan bilang, angkat batu itu. Maka Marta bilang, sudah busuk. Jangan Tuhan, dia sudah 4 hari mati, berbau. Malu semua nanti. Tapi Tuhan bilang, Marta, bukankah aku katakan kalau percaya termasuk jujur, buka. Buka batu itu. Apa di dalamnya katakan sudah. Tidak usah malu. Tidak usah malu. Biar busuk ini, ayo katakan. Akui. Jujur, akui. Mengaku semuanya. Mengaku yang dosa, mengaku pengajaran yang benar, itu bisa mengaku yang salah. Dosa-dosa. Kalau kita pengajaran benar tidak tahu, ya ini. Gak pernah ngaku. Mengerti maksudnya? Kalau yang benar kita tidak tahu, bagaimana yang salah tahu? Tidak tahu juga. Tapi kalau yang benar tahu, yang salah jelas tahu. Jelas tahu. Bisa ngakui, yang busuk, yang salah akui, jujur. Dan percaya, kemuliaan Tuhan turun. Lazarus yang mati 4 hari, dibangkitkan oleh Tuhan. Dibangkitkan. Nah, malam ini juga, pagi ini juga. Saya percaya, ayo, kalau Roh Kudus mengalir, ayo, dia sudah siap dipukul gunung batu. Dia siap mati, meminum anggur asam. Dia mati, dia bangkit naik ke surga dan mencurahkan anggur baru, air kehidupan. Yang pahit-pahit sudah ditanggung, gak perlu kita nanggung. Sudah ditanggung. Sekarang kita tinggal malam ini kasih minum. Kasih minum. Mengakui dosa-dosa kita. Maka Roh Kudus akan mengalir. Roh Kudus akan mengalir. Saja memberi kehidupan kepada kita. Laut mati jadi tawar. Semua bisa hidup. Mengalir, kalau sudah diberkati mengalir kepada yang lain. Jadi berkat, jangan jadi Babel, rawa. Dan jujur. Kita mengalami keubahan hidup. Jujur dan percaya. Mujizat jasmani akan terjadi. Sampai satu waktu jika Yesus datang. Mujizat terakhir kita diubahkan menjadi sama mulia dengan dia. Nah, kita mengalir ke atas. Ke takhta. Air kehidupan itu dari takhta kita juga akan naik ke takhta. Kita terangkat di awan-awan permai bersama Tuhan. Sampai naik ke takhta Tuhan. Selama-lamanya. Lagi season yang kedua ini. Mohon Roh Kudus air kehidupan. Mengalir dalam kehidupan kita semua. Ayo kita menunggu janji Tuhan. Tuhan tidak akan ingkar janji. Kelemahan, ketidakmampuan kita secara daging, kepahitan, dan ayo
Roh Kudus akan dialirkan. Anggur yang manis, air kehidupan dialirkan kepada kita. Yang akan mengadakan kepuasan, memberikan kepuasan, kemanisan, memberikan mujizat-mujizat dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Yang bisa berlutut, berlutut. Yang tidak bisa duduk saja. Spon-spon tolong dibagikan. Ya Tuhan tolong. $216. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kor, buka hati, buka suara. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Jangan tidur, buka hati, buka suara. Menyembah-Mu Yesus. Jangan taruh kepala di bangku, nanti tidur. Ya, angkat kepala. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kur. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kur. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus kau hadir. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Kejujuran. Buka batu. Kekerasan hati. Akui. Kur. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kejujuran, apa yang busuk, jujur aku yang benar dulu. Sudah itu aku yang busuk, yang pahit, yang najis, yang apa semua. Beri minum Yesus. Haleluya. Lagi dengan Haleluya Yesus.
Sekali lagi kita sembah Dia. Buka hati, buka suara. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Buka hati, buka suara. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kalau daging semakin lemah, Roh Kudus semakin dicurahkan kepada kita. Jangan tidur, lawan daging yang lemah. Roh Kudus akan dicurahkan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Roh Kudus sama dicurahkan. Di Malang dimanapun saat ini, di Medan dimanapun, haleluya, di Surabaya, di Jakarta, dimanapun di luar negeri semua, sama Tuhan mencurahkan rohnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Di daerah Bondowoso, di Kalimantan, semua sama semuanya. Haleluya. Tinggal buka hati, buka suara semuanya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tanpa rohmu kering, haus, busuk Tuhan, najis Tuhan, pahit hidup ini. Berikan rohmu Tuhan, beri kami minum Tuhan. Haleluya. Ya laga, ya laga. Ya laga, haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaga, ya lawaga. Ya lawaga, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Hamba Tuhan. Roh
Roh Kudus jamah kami, haleluya. Roh Kudus jamah kami, haleluya. Haleluya. Yalaga, yalaga. Yalaga, yalaga. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yalaga. 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 Hallelujah. 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 Yalaga, yalaga. Yalaga. Hallelujah. 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 Yalawasha. 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 Hallelujah. Hallelujah. Curahkan Roh Tuhan, alirkan Roh Tuhan. Haleluya. Yalasa. Yalasa. Haleluya. 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 Yalasa. Yalaga. Yalaga. Curahkan Roh Tuhan sesuai janji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yalaga, yalaga. Haleluya, haleluya. 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 Yalasa, yalasa. Oh, haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah. Haleluya. 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 Yalasa. 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 Kami hanya menyembah Tuhan. Curahkan Roh Tuhan. Kami tak mampu Tuhan. Oh, tanpa Roh hanya haus, hanya pahit Tuhan, hanya getir hidup. Oh, haleluya. Hanya najis Tuhan. Hanya gagal Tuhan, busuk Tuhan. Curahkan Roh Tuhan. Haleluya.
dimanapun kami berada Tuhan, di sini Tuhan, di daerah Bondowoso Tuhan, Jember semua, di Medan Tuhan, di Surabaya, di Kalimantan, di Sulawesi semua Tuhan, dimanapun Tuhan, di Papua semua Tuhan, di luar negeri semua jamaah saat ini Tuhan, di Medan semua Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Jamaah Tuhan di Jakarta juga jamaah Tuhan. Haleluya. Oh, ya Allah Engkau. Ya Allah Engkau. Ya Allah Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Allah, ya Allah. Curahkan Rabu Tuhan. Oh, haleluya. Ya Raja. Ya Raja. Kami tidak mampu secara jasmani rohani. Di laut mati ini Tuhan, kami tidak mampu. Haleluya. Di tengah kepahitan, kebusukan Tuhan, kami tidak mampu. Ya Raga. Ya Raga. Ya Raga. Ya Raga. Haleluya. Haleluya, haleluya, curahkan Roh Tuhan, ya Raga, ya Raga, ya Raga, ya Raga. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Raga, ya Raga. Ya Raga. Ya Raga. Haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah. Ya Raja, ya Raja, haleluya, haleluya, haleluya.
Ya laga. Haleluya, haleluya. Curahkan rahmat Tuhan. Haleluya. 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 Alirkan rahmat Tuhan. Haleluya. Ya Nasa. Ya Nasa. Haleluya. 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 Yesus, haleluya. Kami berada bagaikan di laut mati Tuhan. Secara jasmani sulit Tuhan, mustahil secara rohani juga mustahil. Kami berada dalam kepahitan anggur asam yang pahit. Kami dalam penderitaan hidup ini Tuhan, dalam kebusukan, kenajisan, ketidakpuasan Tuhan. Alirkan air kehidupan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga. Ya laga, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Ya laga, ya laga, ya laga, haleluya. Curahkan roh air kehidupan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya Nasa, ya Nasa, ya Nasa, ya Nasa. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bahagia Tuhan dengan anggur yang manis. Ya Nasa.
Haleluya, 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 haleluya. Yalabasha, 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 yalabasha. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik bagi kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Rasul, Ya Rasul, haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Curahkan Roh yang suci Tuhan. Curahkan Tuhan. Curahkan Roh yang suci Tuhan. Ya Laga, ya Laga, ya Laga, ya Laga. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, 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 Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Ya Rasul, haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Ya Rasul, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 ya Lawasa, ya Lawasa, haleluya, 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 ya Lawasa, ya Lawasa, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, haleluya, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, haleluya, 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 haleluya. Hallelujah, hallelujah, Yalawasa, hallelujah, 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 Yalawasa, hallelujah, curahkan Roh-Mu Tuhan, hallelujah, 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 curahkan Roh-Mu Tuhan, hallelujah. Yalawasa, Yalawasa, haleluya, 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 Yalawasa, Yalawasa, haleluya, 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 oh, haleluya, Yalawasa, Yalawasa, oh, haleluya, 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 curahkan
rohmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Curahkan rohmu Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Curahkan rohmu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Haleluya. Curahkan rohmu Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Kami tidak mampu apa-apa Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Air kehidupan yang dari surga Tuhan, Engkau limpahkan Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Terima kasih Tuhan. Kami dalam padang gurun yang seringkali haus Tuhan, seringkali pahit Tuhan. Seringkali getir hidup ini, najis seringkali Tuhan, busuk seringkali, hancur seringkali. Oh, seringkali gagal. Biarlah Roh Kudus yang tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih. Oh, haleluya. 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 Ya Rabbi, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir. Kita bangkit berdiri. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kor, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat hati-Mu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Buka hati semua. Tunjukkan yang pahit, yang getir, yang najis, yang gagal. Tunjukkan semua. Yang haus selama hati tur dengan haleluya. Mungkin tidak ada orang yang tahu. Roh Kudus yang tahu. Dengan Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan. Kalau ada yang mau mengangkat tangan, angkat tangan ke atas. Serahkan semua kepada Dia. Kalau Roh Kudus menjamah, sungguh-sungguh kita bahagia. Jamalah aku. Sekali lagi, jamalah aku. Kita sembah Dia. Tidak ada kebahagiaan lebih selain dijamah Roh Kudus. Sekali lagi, sungguh-sungguh jamalah aku. Apapun keadaan kita, kalau dijamah Roh Kudus, kita bahagia, mujizat terjadi, kita sembah Dia. Haleluya, 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 ya lawaka, 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 ya lawaka. Jamah Roh Kudus, jamah kami, jamah kami Roh Kudus, haleluya, 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 ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Jamah Roh Kudus, jamah kami, haleluya. Dimanapun kami berada, jamah saat ini, jamah saat ini, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Biar kami merasa kemanisan dari Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Jamah Tuhan, jamah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, mujizat terjadi. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Terima kasih. Kami tidak mampu apa-apa di padang gurun dunia ini. Di laut mati Tuhan, kami tidak bisa apa-apa. Biar air kehidupan-Mu Roh Kudus yang menolong kami semua hari-hari ini. Supaya kami tidak bersungut, tidak melempar batu Tuhan. Tapi kami banyak menyembah Engkau, banyak bersaksi dan menyembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Apapun yang kami hadapi, tetap kami menyembah-Mu. Angkatlah dua tangan pelan-pelan secara pribadi, sembah Dia. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Kami bahagia di dalam Engkau. Jamah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Engkau baik bagi kami. Gembalakan kami semua. Baik di sini di Jalan WR Supratman 4 Surabaya. Di Medan yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran benar. Di dalam negeri, luar negeri. Semua Tuhan di Jati Pasar semua. Gembalakan kami. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami.
Biar kami merasa jamahan tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jiwa-jiwa sudah undur, Engkau kembalikan jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu, imam-imam, tarik kembali malam ini dimanapun mereka berada. Tarik kembali Tuhan, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami menjadi saksi-Mu semua untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun. Buka jalan semua. Pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan nikah kami, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna. Nikah belum benar, belum menjadi satu, belum bahagia, Engkau jamah semua. Kau mudah sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, beri masa depan yang indah, keteguhan hati. Tuhan tolong ibu-ibu yang hamil, beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak, keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Yang bekerja, Tuhan berkati, buka jalan semua apa yang diusahakan kerjakan, tidak ada yang mustahil. Laut mati Tuhan menjadi tawar, oh ada kehidupan lagi Tuhan. Buka jalan, utang piutang tolong, membutuhkan rumah tanah tolong, menjual rumah tanah tolong semua. Haleluya, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya, Engkau tolong semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong juga yang sekolah kuliah beri hikmat-Mu, menghadapi apapun juga Engkau tolong semua. Lulus dengan baik semua, naik kelas dengan baik, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Nilai-nilai merosot tolong semua, Engkau buka jalan. Yang mencari sekolah baru, buka jalan sesuai kehendak-Mu di tingkat apapun juga. Terima kasih. Yang ujian praktek dan lain-lain, Engkau tolong semua. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, kami serahkan pergumulan kami dalam sakit penyakit, ampuni kami. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, Engkau jamah semua Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Baik Ibu Ismet, Ibu Sirayu, Ibu Asyar, Ibu Edwin, Ibu Rayu, Ibu Bambang, Ibu Ripka Gunawan, Oma Mari, Ibu Baras, Bapak Waras, Ibunya Devi, Ibu Afisit Endro, Ibu Jono, Ibu Daryanto, Ibu Titik, Ibu Ari, Ibu Suiji, Ibu Deni Wijaya juga, Ibu Emi Pardede, Ani Pardede, Reni Pardede, Engkau tolong. Ibu Anta juga, Ibu Agus Mujoko, Ibu Mul, Engkau tolong juga Tuhan. Ibu Ari, Engkau jamah juga. Anak Grace juga, Lika Biver, Esther Piri, Uli Pohan, Engkau jamah juga. Abraham Purba, Valeri di Jakarta, Engkau jamah juga Tuhan. Kami serahkan. Bapak Denny, Bapak Yahya, Engkau jamah juga Tuhan. Bapak Karim juga tolong kiranya kami serahkan dalam tangan. Bapak Bema juga, Ibu Rasmadi, Bapak Rasmadi, Ibu Mujianto di Qatar, Engkau jamah juga. Kami serahkan Pendeta Rudi Mamesa juga, Suparji juga, Engkau jamah semua. Kami serahkan dalam tangan-Mu juga. Ibu Isarini, Ibu Liang juga Engkau jamah Tuhan. Bapak Agus, Bapak Gaino, Bapak Joni juga. Bapak Sutomo, Bapak Sundoro, Engkau jamah juga. Kami serahkan. Ibu Untung juga Engkau tolong kiranya. Ibu Eni, Ibu Rianto, Bapak Buono, Ibu Sin, Ibu Darmono juga. Bapak Yunus, Ibu Yunus Taruh, Engkau jamah. Ibu Juni, Saudara Yohan, anak Esra, Engkau jamah. Ibu Himawati juga kami serahkan. Bapak Amin, Ibu Sri, Ibu Tian Muardi, Bapak Santung, dan lain-lain. Ampunilah kami. Anak dari Bapak Billy yang akan operasi, Engkau jamah semua. Ampuni kami. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, syukur kepada banyak permohonan kami, Engkau yang tahu, Engkau tolong Tuhan. Juga besok perjalanan Pak Anil ke Bandung dan lain sebagainya, lindungi. Juga Ibu Soling ke Palangkaraya, Engkau lindungi semuanya. Dan lain-lain Tuhan, Engkau tolong semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu juga. Renovasi gereja ini, perluasan, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Sertifikat pengurusan tolong juga. Di WR Supratman 4 Surabaya, Engkau tolong juga. Kunjungan-kunjungan, buka firman, buka jalan semua. Hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu bisa datang. Baik di Riau, di Kandis, baik di Medan, di Malang, di Australia, dimanapun Tuhan.
Engkau tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar sesuai kehendak-Mu semua, yang tidak sesuai Kau batalkan semua. Penyebaran firman lewat kaset, juga DVD, siaran langsung, radio, video, internet. Tuhan tolong semua. Majalah mana, bahasa Inggris, Indonesia, Engkau tolong. Engkau urapi banyak jiwa dituai dalam pengajaran Tuhan. Engkau tolong kiranya. Terima kasih. Gerakkan jiwa-jiwa seluruh dunia Tuhan. Untuk bisa membuka website, membuka internet siaran langsung, tunda semua. Engkau gerakkan supaya kami satu pengajaran menjadi satu tubuh yang sempurna. Interpreter beri ketaatan, ketegasan, tidak menyimpang sedikit pun. Engkau tolong kiranya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian pengurus GPT Pusat berikan takut akan Tuhan. Engkau tolong jujur dalam pengajaran, jujur dalam segala hal. Kami rindu kembali dalam satu pengajaran benar, dalam satu tata cara ibadah benar. Supaya firman-Mu diberitakan di mana-mana. Terima kasih. Di Kandis juga hamba-hamba Tuhan dari luar negeri datang, Engkau tolong juga. Interpreter Engkau siapkan juga, Engkau tolong. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Banyak permohonan kami, Engkau yang mendengar semua. Engkau yang tolong semuanya Tuhan. Keluarga Pardede, Engkau tolong satukan dalam satu pengajaran benar. Engkau pakai mereka semua. Engkau tolong, Engkau jamah semua. Bapak Parlin Napi Tupulu, Engkau jamah juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk season 2. Kami bahagia di dalam Roh-Mu yang segala kepahitan, kebusukan dan lain-lain. Sudah Engkau minum semua Tuhan. Dan Engkau berikan kepuasan kepada kami. Berikan kehidupan pertolongan kepada kami. Ayo kita merasa suasana Roh Kudus ada. Sangat sayang kalau kita lewatkan, angkatlah 2 tangan lagi. Minum air kehidupan itu sungguh-sungguh. Lebih dari semua, lebih dari kekayaan apapun. Kita bahagia di dalam Dia. Haleluya. 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 Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Oh, haleluya. Jamah kami semua. Yang muda, yang tua semua jamah. Anak-anak semua jamah. Kami mengalami kepuasan, kehidupan di dalam Engkau. Engkau tidak pernah menipu kami Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Season 3 Engkau lebih menolong lagi. Yang harus pulang Engkau jaga, lindungi, sertai. Tiba di rumah dengan selamat. Yang tinggal beri kekuatan ekstra. Terima kasih Tuhan. Yang harus pulang ke Surabaya dan lain, Engkau jaga, lindungi juga. Mohon kemurahan-Mu. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Acara di Jayapura Engkau tolong juga. Terima kasih. Besok sore di WR4 Surabaya doa penyembahan. Tolong juga Bible Study di sini. Tolong semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati.